Halo sahabat semua, selamat datang di channel Garansi Kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang teknik berpura-pura bodoh sebagai upaya memahami karakter asli seseorang. Berpura-pura bodoh dan polos merupakan taktik yang cukup kompleks dalam membaca sifat sejati orang lain. Dengan bersikap seperti itu, kita dapat mengamati reaksi dan interaksi mereka tanpa adanya prasangka. Ini merupakan cara yang cermat untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai karakter seseorang. Dalam proses ini, kita melibatkan diri dalam peran yang tampak tidak mengancam dan tidak menimbulkan kecurigaan. Orang-orang cenderung menunjukkan sisi asli mereka saat mereka berhadapan dengan seseorang yang tampak tidak mengancam atau tidak menghadirkan ancaman intelektual. Oleh karena itu, berpura-pura bodoh dan polos dapat memberikan kesempatan untuk melihat apakah seseorang tulus atau hanya berpura-pura. Dalam penggunaan teknik ini, kita seharusnya tidak hanya memperhatikan respons dan penilaian orang terhadap kita, tetapi juga melihat bagaimana mereka bersikap terhadap orang lain yang mungkin berbeda dari mereka. Jika seseorang cenderung menjatuhkan atau mengucilkan orang lain yang berbeda, ini dapat menjadi tanda bahwa mereka kurang terbuka terhadap keragaman dan mungkin memiliki sikap yang tidak sehat. Saat kita sudah berhasil mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang sifat seseorang, kita dapat menggunakannya untuk menilai apakah mereka merupakan individu yang benar-benar baik atau hanya berpura-pura baik. Orang yang baik sejati biasanya tidak akan merendahkan orang lain hanya karena perbedaan pendapat atau kecerdasan. Mereka cenderung membangun relasi berdasarkan sikap saling menghargai dan memahami perbedaan. Namun, penting untuk diingat bahwa berpura-pura bodoh dan polos bukanlah taktik yang harus digunakan secara berlebihan atau untuk kepentingan yang tidak baik. Dalam menjalin relasi sosial, kejujuran dan ketulusan tetaplah kunci utama. Terlalu sering menggunakan taktik ini dapat merugikan hubungan kita dengan orang lain dan menciptakan ketidakpercayaan. Sebagai manusia, kita perlu belajar menerima dan menghargai perbedaan, bukan hanya memilih untuk berteman dengan mereka yang sejalan dengan kita. Seklop dengan orang itu pasti mudah menjalin relasi dengan orang itu. Berpura-pura bodoh dan polos untuk memahami sifat orang lain dapat membawa dampak negatif. Tindakan tersebut seringkali membuat seseorang dijauhi, dianggap ilfiel, atau bahkan dianggap bodoh sungguhan. Keberbedaan yang muncul dalam sebuah kelompok sosial seringkali menghasilkan penolakan dan isolasi. Contohnya, jika sekelompok orang memiliki kesamaan sifat dan pemikiran, sementara seseorang tampil nyeleneh atau berbeda, ia cenderung diucilkan dan sulit memiliki teman. Lingkungan sosial memainkan peran penting, di mana orang cenderung menjauhi mereka yang dianggap berbeda karena mempertahankan reputasi sosial dan menciptakan hubungan yang sejalan dengan norma-norma tertentu. Pilihan untuk berkelas menjadi pertimbangan untuk tetap diterima di dalam kelompok tersebut. Oleh karena itu, berpura-pura bodoh dan polos bukanlah strategi yang efektif, karena justru dapat mengakibatkan pengucilan dan kesulitan dalam membangun relasi sosial yang sehat. Pernah ada waktu ketika saya memutuskan untuk berpura-pura bodoh dalam interaksi sosial, namun itu ternyata membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Saya menyadari bahwa tindakan tersebut malah membuat saya menjadi sasaran empuk untuk dicemooh dan dijauhi oleh orang lain. Sejak saat itu, saya lebih memilih menjadi pribadi yang berbeda, tanpa terikat pada ekspektasi atau stereotip tertentu, sehingga dapat memperoleh kenyamanan dan menghindari kecemasan terkait dengan pandangan negatif orang lain. Keputusan untuk menjadi orang yang berbeda dan dikenal dengan cara yang unik merupakan langkah yang saya ambil untuk melindungi diri dari potensi penghinaan atau pembicaraan di belakang. Saya memilih untuk mengeksplorasi kepribadian dan karakter yang tidak dapat dengan mudah diprediksi oleh orang lain. Dengan menjadi sosok yang sulit dipahami, saya merasa lebih aman dari sorotan negatif yang mungkin muncul dari orang-orang yang suka mencibir. Saya menemukan kenyamanan dalam kemampuan saya untuk dengan mudah berganti karakter. Seringkali, orang-orang yang mengenal saya tidak tahu apa yang dapat diharapkan dariku. Saya tidak terikat pada pola perilaku atau ekspektasi tertentu, sehingga setiap interaksi dengan saya menjadi sebuah kejutan. Beberapa orang menggambarkan saya sebagai sosok yang random atau sulit ditebak, dan ini memberikan ruang bagi saya untuk menjelajahi berbagai aspek kepribadian saya tanpa perlu khawatir akan penilaian orang lain. Ketidakpastian mengenai karakter saya membantu saya menghindari potensi penghakiman dari orang-orang yang suka memandang rendah atau mencela. Saya dapat dengan bebas menjadi diri sendiri,
tanpa perlu khawatir bahwa tindakan atau kata-kata saya akan dipersepsikan secara negatif oleh orang lain. Ini memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi dan tumbuh sebagai individu tanpa harus terikat pada label atau citra tertentu. Sementara saya mengakui bahwa menjadi sosok yang sulit dipahami mungkin tidak menjadi pilihan yang nyaman bagi semua orang, bagi saya, ini adalah bentuk perlindungan diri dan kebebasan untuk tetap autentik. Saya tidak perlu menyusun kedok atau berpura-pura sesuai dengan ekspektasi orang lain. Meskipun hal ini mungkin membuat orang lain bingung mengenai siapa sebenarnya saya, itu sekaligus menjadi alat pertahanan dari kemungkinan dicemooh atau dijauhi. Selain itu, kepribadian yang berubah-ubah memungkinkan saya untuk menjelajahi berbagai sisi diri saya sendiri. Setiap orang memiliki beragam aspek kepribadian, dan dengan menjadi sosok yang berbeda-beda, saya dapat mengeksplorasi dan memahami berbagai karakteristik yang mungkin tidak terungkap dalam situasi sehari-hari. Ini memberi saya ruang untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih menyeluruh. Walau begitu, penting juga untuk mencatat bahwa pendekatan ini mungkin tidak cocok untuk setiap orang dan setiap situasi. Ada orang yang lebih memilih konsistensi dalam perilaku mereka, sementara yang lain merasa nyaman dengan perubahan yang dinamis. Selain itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara menjadi autentik dan menjaga kualitas hubungan sosial. Dalam perjalanan ini, saya menemukan bahwa keunikan dan kompleksitas karakter dapat memberikan keuntungan dan tantangan tersendiri. Sementara menjadi sosok yang sulit dipahami memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi dan menghindari penilaian, hal itu juga menimbulkan risiko ketidakpahaman dan ketidaknyamanan bagi beberapa orang. Saya menyadari bahwa memahami dan diterima oleh orang lain adalah bagian penting dari pengalaman manusia, dan bahwa berada di luar batas konvensional tidak selalu berarti dijauhi, tetapi mungkin juga membuka pintu untuk hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Karakter asli orang dan topeng mereka bisa diketahui, cara mengetahuinya sebenarnya dengan melihat kebiasaannya. Orang menggunakan karakter aslinya yang dominan dia gunakan itu adalah yang sering atau kebiasaan orang itu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Memang karakter itu fleksibel dan bisa berubah. Ketika kita menemukan relasi baru, karakter juga akan berubah juga. Terus ketika kita menemukan teman baru dengan pola pikir yang berbeda, kita juga akan adaptasi dan akan berubah kepribadian. Menyesuaikan karakter teman-temannya, contohnya ketika kita berteman dengan circle pertemanan A, pasti kita akan menyesuaikan karakter untuk menghadapi circle A, beda lagi yang lain karena circle B pasti karakternya berbeda, pola hidup dan pemikirannya juga berbeda, itu karena pola pikir kita akan terbentuk dan terpengaruh ke lingkungan kita tempat kita sering berkumpul. Mengenali karakter asli seseorang melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana mereka mengekspresikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan dan pola tingkah laku seseorang sering menjadi jendela ke dalam karakter yang sebenarnya. Kita bisa memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kepribadian mereka dengan melihat dominasi karakter yang mereka pilih untuk diperlihatkan kepada dunia. Karakter, pada dasarnya, adalah serangkaian sifat bawaan yang mencirikan seseorang dan menjadi bagian integral dari identitas mereka. Namun, karakter juga dapat bersifat fleksibel, terbentuk dan berubah seiring waktu dan pengalaman hidup. Saat kita memasuki berbagai relasi atau lingkungan, kita cenderung menyesuaikan karakter kita agar sejalan dengan norma-norma yang berlaku di tempat tersebut. Ketika mengeksplorasi hubungan baru atau pertemanan baru, adaptasi menjadi suatu keharusan. Misalnya, ketika bergabung dengan circle pertemanan A, kita mungkin menyesuaikan karakter kita untuk lebih sesuai dengan dinamika dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Circle pertemanan A mungkin memiliki pola pikir atau kebiasaan tertentu yang memengaruhi bagaimana kita memilih untuk mengekspresikan diri. Berinteraksi dengan teman-teman baru yang memiliki pola pikir yang berbeda dapat memicu perubahan dalam kepribadian kita. Proses adaptasi ini seringkali alami dan tidak disadari, di mana kita secara otomatis berusaha untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan cara yang lebih konsisten dengan teman-teman baru kita. Circle pertemanan B, misalnya, dapat memunculkan sisi lain dari karakter kita yang mungkin belum terungkap dalam lingkungan sebelumnya. Adaptasi karakter bukanlah tanda kehilangan identitas, melainkan kemampuan untuk berfungsi dan terlibat dalam hubungan sosial dengan lebih efektif. Ini mencerminkan elastisitas dan keterbukaan untuk belajar dari pengalaman serta kemauan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Kita menjadi refleksi dari lingkungan sosial kita, menciptakan suatu dinamika di mana karakter kita dipengaruhi oleh sekitar kita dan sebaliknya.
Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun kita dapat beradaptasi dan mengubah karakter, inti kepribadian kita tetap ada. Nilai-nilai yang mendasari dan aspek integral dari diri kita tidak selalu berubah dengan setiap lingkungan baru. Kita masih mempertahankan esensi dari siapa kita sebenarnya, meskipun menunjukkan sisi berbeda dari karakter kita tergantung pada konteksnya. Proses ini juga memberikan peluang untuk memahami dan menghargai keberagaman dalam hubungan sosial. Keterbukaan untuk menerima perbedaan pendapat dan pola pikir dari teman-teman baru dapat memperkaya pengalaman kita dan membawa keberagaman dalam pertemanan. Melalui adaptasi dan perubahan karakter, kita dapat memperluas wawasan kita, belajar dari orang lain, dan memperdalam hubungan sosial dengan berbagai individu. Dengan demikian, karakter yang sebenarnya dapat dipahami melalui pengamatan kebiasaan dan pola tingkah laku sehari-hari seseorang. Sementara karakter fleksibel dan dapat berubah seiring waktu, adaptasi pada lingkungan baru menciptakan dinamika yang kompleks antara individu dan konteks sosial. Kemampuan untuk menyesuaikan karakter juga merupakan indikasi keterbukaan terhadap keberagaman dan keinginan untuk terlibat dalam hubungan sosial yang mendalam dan bermakna. Saya lebih memakai teknik memanipulasi kepribadian si daripada berpura-pura bodoh atau polos. Manipulasi kepribadian ini adalah untuk menentukan orang asli yang mana-mana yang benar-benar baik, jadi tidak usah berpura-pura bodoh. Tinggal bergonta-ganti karakter saja biar orang bingung nanti lihat apakah mereka menghargai karakter yang beda apa tidak atau mencari relasi yang benar-benar membuat mereka berkesan atau istilahnya berkelas dan bermanfaat, jika kamu tidak menarik bagi mereka pasti akan ditinggalkan. Nah, manipulasi ini biar mereka bingung, lihat apakah mereka pilih-pilih teman apa tidak atau humble sama siapa saja. Dan indikasi orang yang tidak tertarik dengan Anda adalah orang itu tidak pernah mengajak bicara Anda dan bukan menjadikan Anda sebagai teman akrab atau dekat, tidak pernah tanya kabar Anda dan chat Anda. Jika Anda membuktikan dengan karakter lain kemudian orang itu kaget maka tiba-tiba chat Anda mereka berarti antusias lagi ke Anda. Inilah yang saya maksudkan dengan memanipulasi kepribadian, tunjukkan diri Anda berbeda-beda biar orang-orang pada penasaran dan bingung, itu mengatasi para pencibir. Ibaratnya gini kamu berpura-pura jadi gangguan jiwa, lihat berapa banyak yang meninggalkanmu itu hanya berpura-pura saja biar mengerti siapa orang yang open-minded terhadap hal ini, maksudnya open-minded di sini mengerti orang lain secara berbeda, mereka memahami tidak mengolok-olok orang lain. Nah lebih suka seperti ini saja nyaman karena daripada punya teman yang mengolok-olok karena perbedaan lebih baik menyeleksinya dengan cara melihat pola pikir mereka dalam menanggapi temannya sendiri. Jangan-jangan Anda berpotensi dibuli atau dikucilkan ketika teman dengan mereka karena siapa tahu juga kan sifat asli mereka, dan dengan berpura-pura ini kita bisa tahu benar apa tidak mereka suka mengucilkan orang lain apa tidak. Ini demi kenyamanan relasi. Dan ketika sudah tahu Anda jadi normal lagi maka Anda akan mengerti bahwa orang itu hanya mencari hal yang jika orang itu terlihat wow saja, mereka tipe orang pencibir biasanya, Anda buruk maka ditinggalkan itu relasi tidak baik, tidak. Menerima apa adanya, tapi jika Anda terbukti unggul dan baik bagi mereka atau memukau mereka baru diterima, jadi gampang dan simpel caranya. Dan ketika orang itu tidak pernah mengajak nongkrong atau berbicara ini berarti Anda tidak menarik bagi mereka. Mereka hanya menginginkan berteman sama orang yang menarik bagi mereka saja. Ketika Anda melihat teman Anda pergi sama teman-temannya sementara Anda sendiri tidak diajak itu berarti Anda memang dianggap tidak menarik atau dengan istilah lain orang itu menganggap Anda aneh atau tidak umum. Nah manipulasi adalah cara yang cocok untuk mencari teman setia dan benar-benar baik luar dalam. Menggunakan strategi manipulasi dalam mencari relasi pertemanan baru dapat memberikan keuntungan tertentu, terutama dalam menarik perhatian dari berbagai kalangan. Kemampuan untuk beradaptasi dan berubah kepribadian dapat membuka pintu untuk berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, termasuk mereka yang baik, progresif, lucu, bahkan toksik. Seseorang dapat dengan sengaja memilih bagaimana menampilkan diri agar menarik perhatian kelompok tertentu. Melalui manipulasi kepribadian, seseorang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai tipe orang dan membangun hubungan sosial yang beragam. Hal ini menciptakan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki karakteristik dan pandangan hidup yang berbeda. Misalnya, seseorang dapat menjadi fleksibel dan bersikap progresif ketika berada di lingkungan yang mendukung gagasan inovatif, sementara menjadi lucu dan santai saat berada di tengah teman-teman yang suka humor.
Penting untuk diingat bahwa manipulasi kepribadian bukanlah tindakan yang selalu positif. Meskipun dapat membuka peluang untuk berkenalan dengan berbagai karakter dan mendapatkan perhatian sosial, hal tersebut juga dapat menghasilkan hubungan yang kurang otentik. Risiko kehilangan identitas asli dan kesulitan mempertahankan hubungan yang tulus mungkin muncul. Adaptasi terhadap berbagai kepribadian dan lingkungan dapat menciptakan pergantian circle pertemanan yang dinamis. Dengan berubahnya kepribadian, seseorang dapat mengeksplorasi berbagai relasi dan memahami karakter orang yang berbeda. Namun, seseorang perlu berhati-hati agar tidak kehilangan jati diri dan autentisitas dalam proses ini. Ketika seseorang tetap konsisten dengan satu kepribadian, potensi untuk berkembang dan tumbuh sebagai individu mungkin terbatas. Perubahan dan variasi dalam kepribadian dapat menjadi cara untuk menjelajahi potensi diri yang lebih luas, memahami lebih baik orang-orang di sekitar, dan memperluas wawasan sosial. Tetapi, seseorang perlu memastikan bahwa manipulasi ini bersifat positif dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Penting untuk mencatat bahwa pengalaman ini bersifat subjektif, dan apa yang bekerja untuk satu orang mungkin tidak berlaku untuk yang lain. Setiap orang memiliki preferensi dan nilai-nilai dalam membangun relasi sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan berhati-hati dalam memanipulasi kepribadian, serta memastikan bahwa perubahan tersebut membawa dampak positif pada perkembangan pribadi dan kualitas hubungan sosial. Demikianlah pembahasan tentang teknik berpura-pura bodoh sebagai upaya memahami karakter asli seseorang. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Biar channel ini terus berkembang, semoga informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua.